Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Surmi Putri Kasulani. Saya dari kelas 6 BP regular. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya kesehatan sehingga saya dapat memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam Modern. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Halim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam Modern. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kritis pemikiran Said Husin Nasr. Yang pertama, saya akan membahas tentang biografi beliau. Yang pertama, biografi Said Husin Nasr. Said Husin Nasr lahir di Teheran, Republik Islam Iran pada tanggal 7 April 1933. Ayahnya bernama Said Waliullah Nasr, berprofesi sebagai ulama, dokter, serta guru. Ayahnya Nasr pernah menjadi Menteri Pendidikan saat pemerintahan Reza Pahlavi dan dokter dari keluarga istana di Iran, seperti pekerjaan kakeknya. Said Husin Nasr adalah salah satu pemikir Muslim yang hidup pada abad ke-20 yang menaruh perhatian terhadap perlunya kembali menghidupkan nilai-nilai tradisional atau tasawuf sebagai tawaran alternatif penyembuhan krisis manusia modern. Yang kedua, yaitu saya akan membahas tentang topik yang paling menonjol dari pemikiran filsafatnya, yaitu tentang pembebasan manusia modern dari perangkap dan keterpasungan budaya dan peradaban yang diciptakan manusia itu tersendiri. Yang ketiga, saya akan membahas tentang karya-karya yang berasal dari pemikiran Said Husin Nasr, yaitu ada yang pertama, Three Muslim Sects. Ini membahas tentang 3 aliran penting dalam Islam. Yang kedua, yaitu ada Man and Nature, yaitu berisi tentang krisis spiritual manusia pada era modern. Yang ketiga, yaitu The Garden of Truth, yaitu tentang bagaimana cara agar menjadi hakikat manusia yang sebenarnya. Yang keempat, saya akan membahas pernyataan tentang pemikiran pendidikan Islam Said Husin Nasr tentang kekacauan yang mewarnai kurikulum pendidikan modern di kebanyakan negara Islam sekarang ini dalam banyak hal disebabkan oleh hilangnya visi hierarkis terhadap pengetahuan seperti yang dijumpai dalam sistem pendidikan tradisional. Kemudian terlihat bahwa ilmu Islam dibangun atas pandangan dunia Islam yang bertumpukan pada wahyu dan mendapatkan penjelasan secara memadai oleh akal dan intelek sehingga membentuk bangunan tersendiri. Ilmu Islam berlandaskan metafisika. Islam mengakui bahwa Allah memiliki ragam kualitas kesucian atau sacred qualities, serta adanya hierarki dan interrelasi realitas. Landasan metafisik tersebut menjadikan substansi ilmu pendidikan Islam yang dikembangkan Nasr, berbeda dari ilmu pendidikan secara umum. Ilmu pendidikan Islam menurut Nasr mencakup beberapa poin pokok berlandasan metafisika Islam, bersemangatkan eternalitas, dan termanifestasikan dalam aktivitas pendidikan yang memperhatikan segenap aspek pendidikan. Sementara itu, epistemologi ilmu pendidikan Islam yang dikembangkan Nasr bercorak teosentris yang didasarkan dari 3 sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu wahyu, intelek, dan akal, yang kesemuanya saling terkait atau berkaitan. Adapun secara aksiologis, ilmu pendidikan Islam dijiwai oleh nilai-nilai tradisional. Demikian pembahasan mengenai Said Husin Nasr. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.